Ini adalah hasil grafting tanaman terong dengan tanaman pokak yang aku grafting beberapa bulan lalu. Sekarang sudah berbuah dan sudah dipanen berkali-kali. Selain terong panjang, ada terong bulat ungu juga loh. Nah, kalau ini adalah bibit tanaman pokak yang nantinya bakal dijadiin bahan untuk grafting. Halo teman-teman semua, sesuai sama judul video, hari ini aku mau review hasil grafting tanaman terong dengan tanaman pokak yang aku grafting sekitar 5 bulan yang lalu. Ini terongnya udah berbuah, buahnya cukup lebat dan ini tuh udah dipanen berkali-kali. Tapi kali ini terongnya agak kecil dan pendek-pendek gitu. Kalau panen minggu kemarin itu panjang-panjang banget. Gak tahu kenapa bisa beda. Ini tuh udah lebih dari 10 kali panen. Saking banyak buahnya, aku sampai bagi-bagi juga ke tetangga aku. Nah, ini sekalian aku mau panen juga, mumpung ada yang besar dan siap panen. Karena kalau dibiarin terlalu tua, itu tuh kurang enak untuk dikonsumsi. Jadi kita panen sekarang. Dan tara, ini dia hasil panennya. Video pas panennya ternyata salah pencet dan gak kerekam sama sekali. Sayang banget, padahal itu bagian pentingnya. Kalau tanam terong hasil grafting gini, wajib banget dipakein tiang penyangga supaya nggak rentan patah. Karena di aku pernah kejadian terong hasil graftingnya itu patah pas lagi berbuah lebat-lebatnya. Sayang banget kan, itu tuh karena telat dipakein tiang penyangga. Nah, untuk tiang penyangganya ini kita bisa pakai bambu atau kayu atau benda lainnya, benda keras itu bisa banget. Sekarang kita lanjut review terong yang ada di sampingnya. Ini baru aku grafting sekitar 1,5 bulan lalu dan sudah berbuah. By the way, ini buah perdananya, makanya terongnya lurus dan mulus banget. Tapi ini tuh masih kecil, masih belum bisa dipanen. Bunganya juga lumayan banyak. Oh ya teman-teman, selain terong panjang, aku juga grafting terong bulat ungu. Dan ini dia buahnya. Ini buahnya masih satu. Dan masih kecil juga. Ini juga buah perdananya loh. Nah, ini daun tuanya aku buang aja supaya nutrisinya itu fokus ke buah dan pucuk barunya. Oke lanjut, sekarang aku mau cek lagi tanaman terong grafting yang ketiga. Kalian pada salpo kan sama cabai yang ada di sini? Ini tuh cabainya cuma sebatang dan tumbuh sendiri tanpa perawatan apapun, tapi buahnya lebat banget. Balik lagi ke tanaman terongnya, ini grafting 5 bulan yang lalu juga. Sama-sama yang tadi yang pertama. Ini juga udah berkali-kali dipanen, tapi sekarang buahnya masih kecil-kecil, belum ada yang bisa dipetik. Ini tanaman terongnya daunnya terlalu rimbun, jadi mau aku buang aja daun yang udah tua karena sudah tidak produktif lagi, sudah tidak bisa berfotosintesis, jadi mending kita buang daripada menghabiskan nutrisi. Aku tuh tanam terong dulu karena memang suka tanam-tanam, dan terong ini adalah salah satu tanaman yang mudah banget tumbuh, makanya aku tanam terong. Jadi kalau kalian mau coba tanam, kalian bisa tanam terong aja karena ini gampang banget pertumbuhannya. Tapi sekedar informasi aja, kalau tanaman terong ini sering ada ulatnya. Dan ulatnya itu bukan ulat yang kecil, tapi ulat yang besar-besar. Kalau di tempatku itu namanya lentadu. Nah, ulat lentadu ini saking besarnya itu bisa sampai seukuran jempol kaki orang dewasa. Serem banget kan? Jadi perlu banget dipakein pestisida secara berkala. Oke, ini daun terongnya yang udah tua-tua, itu udah aku potong semua. Sekarang udah makin rapi. Dan kita lanjut review tanaman grafting lainnya. Nah, ini salah satu hasil grafting aku. Ini udah berumur kurang lebih 1 bulan. Ini ada 2, tapi satunya itu kayak kerdil gitu. Dan ini tuh banyak banget semutnya. Oh ya, walaupun ini baru 1 bulan, ini tuh udah muncul bunga.
Oke, sekarang kita lanjut lagi review tanaman terong hasil grafting. Nah, kalau ini baru banget aku buka sungkupnya, belum ada seminggu. Nah, ini tuh sungkupnya yang baru aku lepas. Belum seminggu tapi ini udah cukup kuat, udah kelihatan tunasnya. Sebenarnya tanaman pokanya ini masih kecil, masih belum waktunya di grafting, tapi karena ada sesuatu hal jadi terpaksa aku grafting. Dan ini tanaman poka lainnya yang masih kecil, ini tuh sengaja aku tanam untuk bahan grafting nantinya. Kalau ini adalah tanaman poka, ini tuh aku tanam dari bijinya, sengaja aku tanam banyak untuk dijadiin bahan grafting nanti. Karena walaupun tanaman poka ini tanaman liar dan banyak tumbuh di kebun-kebun gitu, sekarang tuh udah mulai jarang. Jadi daripada kita repot nyari, mending kita tanam bibitnya. Karena kebetulan juga tetanggaku itu dia punya pohon poka dan buahnya banyak. Makanya aku minta di sana dan tanam di rumah pakai polybag gini. Nah, kalau ini tanaman terong panjang asli. Ini aku beli bijinya dan tanam sendiri. Aku tanam beberapa, tapi tinggal ini yang kesisa. Ini pucuknya udah aku potong untuk dijadiin entres. Nah, ini juga udah aku potong. Ini pucuknya buru-buru aku potong dan grafting ke tanaman lain karena ini tanamannya udah kena layu fusarium. Layu fusarium itu pohonnya kayak kering gitu. Nah, kayak gini nih. Kalau pohonnya udah kena layu fusarium kayak gini, ini tuh udah nggak bisa diobatin dan nggak nyampe 2 minggu tanamannya bakalan layu dan langsung mati. Makanya aku buru-buru potong dan grafting di sini. Nah, ini tuh yang aku grafting. Ini tuh sebenarnya tanaman pokanya masih kecil, tapi daripada pucuknya mubazir, makanya aku paksain buat grafting. Ini adalah salah satu kelebihan tanaman terong yang digrafting dengan poka, yaitu tidak mudah terkena penyakit seperti penyakit layu fusarium ini. Dan juga tanaman terong ini berumur lebih panjang dari tanaman terong pada umumnya. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu untuk video aku hari ini. Semoga bisa menginspirasi untuk kalian yang mau atau baru coba grafting terong dengan poka. Sampai ketemu lagi, bye-bye.